Sebenarnya Yesus mati di atas salib atau digantung di pohon? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Seperti yang pernah aku bilang beberapa saat yang lalu, momen Natal ini sibuk banget. Ada banyak kesibukan teman-teman, persiapan Natal, latihan dan sebagainya. Jadi sorry kalau upload videonya agak cukup berjarak. Oke, aku harap teman-teman tetap stay tune dan menunggu video baru di channel kita ini. Thank you teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita akan bahas satu hal yang dikatakan kontradiksi, yaitu apakah Yesus sebenarnya mati di atas disalib atau di atas pohon. Karena kalau kita baca beberapa ayat di Perjanjian Baru, ada yang mengatakan dengan jelas bahwa Yesus mati digantung di atas pohon. Semisal di Kisah Para Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, nggak ada masalah dikatakan yang kamu gantung di atas kayu salib. Tapi kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya, kita akan mendapati problem tersebut, karena dikatakan di situ tree, hung on a tree, digantung di atas pohon. Tree itu tentu artinya pohon. Jadi, dan hal itu bukan cuma sekali. Ada beberapa ayat lain, aku buat di bawah sini, silakan kalian baca sendiri, di mana dikatakan Yesus digantung di atas pohon dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Aduh, apalagi nih? Apakah kita orang Kristen harus mengganti semua ornamen salib kita jadi pohon di gereja? Yang ada salib harus ganti sama pohon. Kalung-kalung kita jadi kalung pohon. Apakah kita harus begitu? Karena dikatakan on a tree. Well, mungkin bagi teman-teman yang awam, hal ini bisa jadi membingungkan, dan seperti kata orang-orang yang non-believer, mereka bilang, nah ini kontradiksi di Alkitab, kontradiksi. Mana yang benar? Disalib atau di pohon? Alkitab kalian gak konsisten, Alkitab kalian penuh dengan kontradiksi. Tapi yuk kita bahas pelan-pelan tentang yang katanya kontradiksi ini. Apakah Yesus mati di atas salib atau digantung di atas pohon? Nah, di sini kita akan lihat setidaknya ada beberapa alasan untuk membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib, bukan di pohon, literally pohon, seperti kata tuduhan yang bilang ini kontradiksi, Yesus mati di pohon yang literally pohon. Yuk kita perhatikan. Nah, yang pertama soal kosakata. Dari ayat yang mengatakan Yesus itu digantung di pohon, tree, itu dari beberapa ayat tersebut yang ku cantumkan di bawah ini. Kata Yunani atau bahasa asli yang digunakan adalah sulon. Nah, kata sulon ini, teman-teman, itu tidak pernah merujuk pada pohon secara utuh, secara harafiah. Pohon yang memang pohon yang tertanam di tanah, berakar, berranting, berbatang, ada daunnya. Pokoknya pohon yang masih hidup. Kata sulon ini tidak pernah merujuk pada hal tersebut. Kata sulon ini lebih bersifat luas maknanya. Sulon dimaknai sebagai sesuatu yang terstruktur dari pohon atau dari kayu. Tentu bangunan-bangunan kayu atau tiang-tiang kayu, apapun struktur kayu itu pasti dari pohon. Itu jelas. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yaitu pasti dari pohon. Kalau memang yang namanya kayu tersebut. Nah, jadi kata sulon ini gak pernah merujuk kepada pohon yang ya literally pohon itu. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani di Perjanjian Baru, kalau konteks yang mau bicara soal pohon yang hidup itu, literally a tree, itu digunakan bukan sulon, tapi kata dendron. Dan kata dendron ini banyak kita lihat di Perjanjian Baru dipakai untuk menjelaskan atau menyebutkan pohon yang memang pohon. Yang memang pohon yang hidup itu punya ranting, akar, daun, batang, atau intinya pohon yang masih tertancap di tanah, masih pohon yang hidup, ya literally pohon. Itu kata dendron, dan itu beberapa kali ada di Alkitab. Contohnya di Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dua kali kata pohon di ayat ini menggunakan kata yang sama, dendron, dan bukan sulon. Karena sekali lagi untuk merujuk pada pohon yang literally pohon yang masih pohon gitu, yaitu dendron, bukan sulon tadi. Nah, jadi kata dendron itu dipakai kalau konteksnya ingin berbicara soal pohon literally.
pohon yang hidup, yang masih hidup. Itu ada di ayat-ayat lain. Aku cantumkan di sini, silakan kalian baca sendiri supaya waktunya nggak kepanjangan teman-teman. Nah itu alasan pertama, kenapa Yesus bukan mati di atas pohon, literally pohon. Alasan kedua, kenapa Yesus mati di kayu salib bukan di pohon? Karena pengajaran Yesus dari dia mulai misi sampai matinya, Yesus literally ngomong tentang salib. Contoh nih, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jelas Yesus katakan memikul salib, bukan barang siapa tidak memikul pohonnya, dia tidak layak mengikut aku. Jelas kata salib, dan bahasa Yunani untuk salib adalah, untuk cross adalah stauros, yang bukan pohon. Itu adalah sebuah objek seperti tiang dari kayu, tentunya kayu itu dari pohon. Jadi Yesus dalam pengajarannya itu ada beberapa kali ayatnya, bisa aku buat lagi di bawah ini, bahwa Yesus mengajarkan tentang memikul salib, bukan kamu harus memikul pohonmu. Tapi salib. Itu alasan kedua kenapa Yesus mati di salib bukan di pohon, karena dia menjelaskan itu sebelum dia mati. Alasan ketiga yang Yesus bawa adalah salib, stauros dalam bahasa Yunani, bukan dendron atau pohon. Dalam Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu dipaksa untuk memikul salib Yesus. Jadi di sini konteksnya Yesus lagi bawa salib. Lalu karena dia kelelahan, ada seorang bernama Simon dari Kirene. Kirene itu daerah sekitar Libya zaman sekarang. Lalu dia disuruh memikul salib Yesus, bukan pohon Yesus. Karena kenapa? Ya karena Yesus saat itu memikul salib. Stauros, bukan memikul pohon. Kalau memikul pohon, maka Simon dari Kirene disuruh memikul pohon Yesus. Bayangkan pohon dibawa-bawa gitu. It doesn't make sense, guys. Gak masuk akal. Pohon, literally pohon dibawa-bawa. Jadi Yesus membawa salib, bukan tree atau dendron atau pohon. Alasan keempat yang membuktikan Yesus mati disalib bukan pohon adalah bahwa prajurit Roma memang menyalibkan Yesus. Menyalibkan Yesus. Bukan menggantung dia di pohon. Karena kenapa? Romawi tidak mengenal hukuman digantung di atas pohon. In fact, hukuman salib ini adalah karyanya Roma. Ini baru ada di Romawi, di masa Romawi. Jadi mereka nggak kenal yang namanya digantung di pohon. Nggak ada itu dalam sistem hukuman bagi kriminal-kriminal di zaman Romawi. Dalam Yohanes 19 ayat 18 dikatakan, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jadi bahkan prajurit Roma juga menyalibkan orang lain selain Yesus. Ada dua di kanan kiri Yesus, dan itu disalibkan, bukan digantung di atas pohon. Karena sekali lagi kosakata yang dipakai adalah stauros, bukan dendron, pohon, literally pohon. Dan sekali lagi, orang Roma, prajurit Roma, bangsa Romawi nggak mengenal hukuman digantung di atas pohon yang literally pohon. Seperti gantung bunuh diri gitu, pakai tali, nggak ada. Ya kalau itu structure dari kayu dan kayu dari pohon, ya iya, salib memang dari pohon, tapi bukan literally pohon. Karena itu harusnya kosakatanya dendron, dan orang Roma sekali lagi tidak mengenal hukuman digantung di atas pohon yang literally pohon. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu 4 alasan yang membuktikan bahwa Yesus mati di atas salib, dan bukan pohon. Dan itu seharusnya sudah cukup menghentikan tuduhan-tuduhan kontradiksi dari orang-orang luar sana yang mengatakan, wah kita kontradiksi pohon atau salib, mana yang benar? Dan harusnya sudah menghentikan kebingungan yang mungkin teman-teman miliki tentang ayat ini, atau bahkan yang sudah mendengar tuduhan itu lalu jadi bingung. Dan kuharap ini sudah clear, jadi teman-teman gak bingung lagi. Dan Yesus memang mati di salib. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Lantas kenapa di ayat-ayat tadi seperti Kisah Para Rasul 5 ayat 30 dan yang lain harus menggunakan kata tree, yaitu pohon? Kenapa? Jadi kesannya mau menentang gitu atau berkontradiksi. Tapi not so fast. Enggak juga, teman-teman.
Mari kita lihat kenapa harus digunakan kata tri atau sulon tadi. Well, yang pertama, aku udah bilang tadi kata sulon yang menjadi kata dasar tri tadi adalah kata yang maknanya luas dan bukan bermakna literally pohon yang hidup yang masih tertancap di tanah, punya batang, ranting, akar dan sebagainya. Tapi lebih luas, yaitu ke wooden structure, sesuatu yang dibuat dari kayu, dan tentu kayu dari pohon. Itu kata sulon itu. Jadi yang pertama tentu tidak terlalu heran kalau kita ngerti makna katanya saat digunakan kata sulon itu. Bagi orang-orang yang menggunakan itu, seperti para rasul saat berkhotbah tentang kematian Yesus di Kisah Para Rasul, Galatia, bahkan 1 Petrus. Gak heran, gak membingungkan, karena yaitu yang dimaksud adalah wooden structure. Tapi saat diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi tree, mungkin orang langsung nangkap, oh tree itu pasti pohon yang hidup, padahal ya gak begitu. Nah, alasan kedua, kenapa para rasul ini yang berkhotbah tentang kematian Yesus menggunakan kata sulon, yaitu yang bisa bermakna wooden structure atau pohon tadi. Kenapa nggak langsung aja stauros biar jelas? Karena begini, tadi ku bilang orang Romawi tidak mengenal hukuman digantung di atas pohon. Nah sebaliknya, orang Yahudi nggak mengenal hukuman salib sebelum Roma datang. Jadi yang ada di zaman Perjanjian Lama adalah hukuman digantung di atas tiang kayu, di atas pohon. Jadi tentu mereka udah jadi tahu saat Roma datang dan ada banyak penyalipan terjadi. Jadi mereka udah tahu ada konsep penghukuman salib. Tapi saat para rasul ini berkhotbah tentang kematian Yesus, mereka mau merapat, mereka mau mendekatkan konteks kepada pendengar. Maka mereka pakai kata sulon tadi, yang tidak langsung merujuk ke salib, tapi lebih ke wooden structure atau bisa juga pohon tadi. Karena itu akan lebih melekat di telinga orang Yahudi bahwa Yesus mati digantung di atas tiang kayu. Yang mana itu ada di Perjanjian Lama, bahwa orang yang bersalah, orang yang kriminal, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan bisa dihukum dengan salah satu metode hukuman, yaitu digantung di atas tiang kayu, di atas pohon. Itu di Perjanjian Lama. Dan terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang kayu atau di atas pohon itu. Maka saat para rasul seperti Petrus berkhotbah seperti itu, orang Yahudi akan langsung connect bahwa Yesus ini memang mati sesuai dengan nubuatan Perjanjian Lama, yaitu yang paling jelas menanggung kutuk yang seharusnya bagi kita semua, tapi dia rela menanggung itu semua karena dikatakan di PL, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang gantungan, di atas tiang pohon. Maka itu adalah cara untuk melekatkan topik kepada konteks, kepada pendengar. Maka mereka pakai kata itu, bukan langsung salib yang lebih ke Roman sekali gitu, lebih ke gaya-gaya Romawi. Tapi mereka pakai konteks yang lebih melekat kepada pendengar Yahudi. Karena itu khotbah di depan orang Yahudi. Itu sama seperti penginjilan zaman sekarang yang sering kita dengar kontekstualisasi. Mereka pakai bahasa, gaya bahasa, cara penyampaian yang lebih melekat, lebih mengena pada masyarakat audiens. Oke, kurang itu aja teman-teman. Jadi nggak ada kontradiksi, yaitu apakah Yesus mati di salib atau di pohon, nggak ada. Kalau kita mengerti dan tidak hanya langsung menuduh atau mendengarkan tuduhan-tuduhan yang berseliweran di mana-mana di internet ini. Kuharap kalian terberkati dan menambah informasi dan menguatkan iman kita semua. Itu aja. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.